Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu, dan mohon izin untuk recordnya saya agak telat ya Bapak Ibu. Jadi saya record di hari Kamis pagi. Jadi kita akan membahas terkait dengan mata kuliah aplikasi perangkat lunak Bapak Ibu. Sebelumnya sudah saya share untuk slide-nya, kemudian berikut dengan aplikasi yang akan digunakan, yaitu adalah aplikasi ICD elektronik, kemudian juga aplikasi yang namanya ICD yang formatnya PDF. Baik, ICD elektronik yang akan saya share adalah yang berbentuk instalasi yang pertama. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mencoba melakukan instalasi di laptop atau komputer masing-masing. Yang kedua adalah ICD yang berbentuk PDF dan itu sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi dari volume 1 sampai 3, kemudian ada ICD 9CM dan ada ICD O. Oke. Baik, tanpa berlama-lama saya izin share screen dan juga izin lanjut ya Bapak Ibu ke slide berikutnya. Baik, aplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kita akan mengenal terkait dengan ICD elektronik. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal semua yang namanya ICD. ICD adalah sebuah buku panduan, buku pedoman yang wajib dimiliki oleh seorang rekam medis, di mana dalam ICD kita akan membahas terkait dengan pengkodingan dalam sebuah diagnosa. Manfaat coding itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Yang paling vital dan yang paling penting adalah dia berkaitan dengan yang namanya billing atau pembayaran. Jadi coding yang Bapak Ibu masukkan ketika itu mohon izin dia salah, dia akan bisa merugikan dua orang sekaligus. Orang pertama adalah pasien yang ketika coding yang dihasilkan dia lebih tinggi, berarti pasien akan merugi karena dia harus membayar lebih banyak. Yang kedua adalah yang akan dirugikan adalah vaskes Bapak Ibu. Jadi ketika coding yang dilakukan itu kurang tepat dalam artian dia biayanya lebih rendah daripada seharusnya, maka yang akan dirugikan adalah vaskes. Bisa puskesmas, bisa klinik, dan juga bisa rumah sakit. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi pada pokok bahasan pada pagi hari ini kita akan membahas 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, mengetahui ICD elektronik sebagai aplikasi pengkodean. Yang kedua, mampu melakukan pengkodean menggunakan ICD 10 elektronik. Yang ketiga, melakukan instalasi pada komputer atau laptop masing-masing sebagai upaya pengenalan secara mendalam. Yang keempat, di slide terakhir ya Bapak Ibu, ada contoh soal yang wajib dikerjakan, kemudian akan kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Dan itu wajib menggunakan ICD elektronik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini pembuka saja. Jadi pengertian ICD 10 menurut Hatta pada tahun 2013 dalam bukunya di halaman 131, ICD adalah International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem atau disingkat ICD ya Bapak Ibu, yang dikeluarkan langsung oleh badan tertinggi dalam dunia kesehatan di dunia, yaitu adalah WHO. Adalah dalam sistem klasifikasi yang komprehensif dan diakui secara internasional. Jadi yang namanya ICD ini Bapak Ibu, dia tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi dia juga digunakan di luar Indonesia, dalam hal ini di semua negara. Jadi semua negara yang berada di bawah WHO atau mengakui WHO sebagai lembaga tertinggi mereka dalam Badan Kesehatan Dunia, dia akan menggunakan ICD sebagai dasar untuk pengkodingannya. Dengan pengkodingan ini mengacu pada kombinasi antara huruf dan angka yang dapat menyimpulkan sebuah makna. Makna untuk ICD 10 dia bermakna diagnosa, tetapi untuk ICD 9CM Bapak Ibu,
dia bermakna sebagai kode tindakan. Bapak Ibu sudah menerima semua ya untuk ICD-nya. Jadi ICD 10 ada 3 volume. Volume pertama untuk volume terpenting. Jadi cross check terakhir itu di volume pertama, Bapak Ibu. Kemudian volume kedua adalah volume untuk manual book. Jadi banyak mahasiswa itu yang abai dengan volume kedua. Padahal volume kedua itu adalah volume yang paling penting. Karena apa Bapak Ibu? Karena dalam volume kedua kita bisa belajar dan mengkaji hal-hal apa saja tentang kajian-kajian dalam coding. Misal hal-hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian ada batasan-batasan coding dan sebagainya. Walaupun dalam volume 2 ini Bapak Ibu, dia banyak kekurangannya. Nah, kekurangan yang paling besar adalah dia menggunakan bahasa Inggris dan tidak semua orang bisa berminat ataupun tertarik untuk membacanya, walaupun memang halamannya tipis ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika tertarik untuk lebih mendalami lagi terkait dengan ICD dan mungkin di tempat kerja Bapak Ibu ingin ditempatkan sebagai coder, Bapak Ibu bisa membeli ICD volume 2 dalam bahasa Indonesia. Saya pernah mendapatkan itu dari rumah sakit di Surabaya Bapak Ibu, rumah sakit Dr. Sutomo. Maaf saya agak lupa namanya. Jadi rumah sakit Dr. Sutomo itu mengeluarkan ICD 10 di dalam volume 2. Jadi beliau itu atau institusi tersebut mengeluarkan ICD 10 dengan bahasa Indonesia. Nah, itu akan lebih mudah Bapak Ibu dipahami. Jadi ICD volume 2 yang dikeluarkan itu dalam bahasa Indonesia. Jadi harapannya dengan kita mengetahui bahwa panduannya seperti ini, kemudian juga hal-hal yang boleh dilakukan adalah seperti ini, kemudian yang tidak boleh adalah seperti itu, maka kita akan lebih paham terkait dengan tata cara pengkodean yang baik. Sehingga nantinya ketika Bapak Ibu semua lulus, kemudian ada penempatan kembali, mungkin ada yang di bagian pendaftaran, ada yang di bagian assembling, filing, dan sebagainya, dan ada yang di bagian coding, maka kita wajib mengetahui tentang bagaimana prosedur dan tata cara menggunakan ICD 10. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Jadi fungsi dan kegunaan ICD ini menurut Hatta 2013 pada bukunya beliau di halaman 134. Jadi fungsi ICD adalah sebagai sistem klasifikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan digunakan untuk kepentingan informasi, statistik, morbiditas, dan mortalitas. Jadi dengan adanya ICD, itu semua penyakit yang ada di dunia itu akan tertulis dengan satu bahasa dan satu kode. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Kalau di dunia atau di negara lain Bapak Ibu, kita menyebutnya mungkin bukan hipertensi. Kemudian ada yang namanya diabetes mellitus. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan penyakit kencing manis. Nah, ketika tidak ada ICD dan semua negara itu mengacu terhadap bahasa masing-masing, bisa dipastikan bahwa penulisannya akan rancu dan tidak akan rapi. Tapi karena WHO mengeluarkan yang namanya ICD sebagai standar pengkodingan, baik itu coding diagnosa dan coding dalam hal ICD dan CM atau tindakan, maka pencatatan diagnosa dan kode yang dihasilkan oleh berbagai negara itu akan sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi yang utama adalah sebagai kesamaan pengkodingan dan juga diagnosa yang dimunculkan oleh berbagai negara sehingga menimbulkan pencatatan yang lebih bagus dan rapi. Oleh sebab itu nanti WHO pun juga akan mudah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Oke. Menurut teks dalam slide, penerapan pengkodean sistem ICD ini digunakan untuk yang A, mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua, masukkan, maaf ya Bapak Ibu ini agak cukup, jadi sebagai masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis. Yang ketiga, memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait diagnosis
karakteristik pasien dan penyedia layanan. Jadi dengan adanya ICD 10 ini Bapak Ibu, itu akan lebih mudah dalam sistem pelaporan diagnosis medisnya. Karena apa? Karena diagnosa yang ditulis itu akan sistematis. Jadi ada nomor, kemudian ada diagnosa, kemudian ada kode. Itu akan lebih rapi daripada diagnosanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Kemudian kodenya tidak ketemu ataupun yang penting ada tulisan saja lah, itu kan nggak bagus Bapak Ibu. Jadi ICD 10 ini juga tercover juga oleh BPJS dan juga aplikasi INA CBGS di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Fungsi yang keempat adalah fungsi pelaporan nasional dan internasional morbiditas dan mortalitas. Jadi angka kesakitan. Jadi morbiditas itu adalah angka kesakitan ya Bapak Ibu. Jadi jumlah penyakit yang diderita dalam suatu negara, suatu daerah atau suatu kelurahan itu dinamakan morbiditas. Jadi kalau ada pasien yang sakit, kita sebut dengan pasien yang morbiditas. Jadi laporan-laporan tersebut angka kesakitan misalkan jumlah penyakit DBD, jumlah penyakit hipertensi, jumlah penyakit kencing manis dan sebagainya itu kita namakan sebagai laporan morbiditas. Kemudian laporan mortalitas adalah laporan kematian. Jadi ketika pasien tersebut sakit kemudian mengalami kondisi yang namanya meninggal dunia, maka itu diartikan sebagai mortalitas. Jadi sebagai pelaporan nasional dan internasional dalam morbiditas dan mortalitas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi morbiditas adalah angka kesakitan, kemudian mortalitas adalah angka kematian. Kemudian yang E adalah sebagai tabulasi data pelayanan kesehatan bagi proses evaluasi perencanaan dan pelayanan medis. Kemudian yang F menentukan bentuk pelayanan yang harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang G adalah sebagai analisis pembiayaan pelayanan kesehatan dan sebagai acuan dalam pembayaran di aplikasi INA CBGS. Jadi dalam aplikasi INA CBGS ini Bapak Ibu, dia sudah mengadopsi sistem yang namanya dia bisa membaca coding, berdasarkan coding dari yang dituliskan oleh coder. Jadi misalkan kode diabetes mellitus adalah kode E14, maka dalam INA CBGS kode tersebut akan sama. Jadi itu akan lebih mempermudah pelaporan, kemudian pembiayaan kesehatannya juga akan lebih dipermudah. Jadi ketika kita ingin melakukan klaim kepada BPJS karena memang saat ini kita berada di era JKN ya Bapak Ibu atau Jaminan Kesehatan Nasional itu akan lebih mudah karena INA CBGS sudah sinkron dengan ICD 10 seperti itu. Kemudian untuk penelitian epidemiologi dan klinis. Jadi penelitian epidemiologi ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu untuk pengaruhnya. Jadi apalagi pada pandemi COVID pada gelombang ketiga pada saat ini di Indonesia. Jadi para pakar ataupun tokoh epidemiolog di Indonesia itu bisa memperkirakan kapan sih akan ada gelombang 1, kapan akan ada gelombang kedua, kapan ada akan gelombang ketiga. Dari apa? Dari data yang dihasilkan daripada pelaporan di tiap-tiap daerah seperti itu. Jadi dari laporan yang bagus kemudian dia dinaikkan laporan tersebut kepada tingkat pusat, maka para pakar epidemiolog di Indonesia akan mudah menentukan keputusan. Jadi apakah daerah A berstatus sebagai daerah pandemi, daerah B adalah sebagai status misalkan daerah aman daripada pandemi. Seperti itu. Jadi bisa juga diartikan sebagai penelitian epidemiolog dan klinis. Jadi fungsi ICD benar-benar banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita salah mengcoding. Jadi semua fungsi dan kegunaan yang ada di slide ini tidak akan berhasil seperti itu. Kemudian pada umumnya struktur pada ICD elektronik itu sama dengan ICD manual Bapak Ibu. Jadi terdapat volume 1, volume 2 dan volume 3. Nah, ini ICD 10, are you ready? Kemudian kita masuk pada ICD elektronik. Jadi Bapak Ibu semua sudah menerima ya.
ICD-10 di volume 1, volume 2, volume 3. Jadi yang paling tebal itu volume 1. Karena dia memuat rincian-rincian penyakit berikut penjelasannya. Volume 2 itu lebih tipis karena dia berisi manual book-nya atau panduan tata cara mengcoding. Kemudian volume 3 dia berisi alphabetical index sebagai step pertama ketika maaf, bukan step pertama Pak Lupus, sebagai step pendukung ketika kita melakukan coding. Oke, cara penggunaan ICD-10 elektronik. Oke. Yang pertama adalah menentukan tipe pertanyaan yang akan dikode. Bila kondisi atau diagnosa merupakan istilah penyakit, cedera ataupun kondisi lainnya yang terdapat pada volume 1, maka gunakan hal tersebut sebagai item untuk mencari di volume 3. Jadi Bapak Ibu semua saya yakin sudah mengenal dengan istilah literm. Literm ini adalah istilah yang kita gunakan mengacu kepada kata kunci yang dimaksudkan untuk mencarinya di volume 3. Jadi kata kunci ini kita cari di volume ketiga. Kemudian ketika dia cocok, maka kita cross check kembali ke volume 1. Misal kata kunci untuk penyakit diare Bapak Ibu. Jadi itu ada di volume 1 di blok A, itu untuk di volume 1. Itu kata kuncinya adalah diare, DH ya, diarea. Contoh lagi, kata kunci untuk penyakit gizi buruk. Oke, kalau kita mencari di ICD, maka kita tidak akan ketemu jika kita mencari dengan kata gizi buruk. Oke. Tetapi kalau kita cari dengan kata litem yang ada, kemudian maksudnya kita artikan dia sebagai bahasa medis Bapak Ibu. Jadi litem itu adalah istilah untuk bahasa medis dalam sebuah diagnosa. Kalau kita artikan gizi buruk itu ke dalam sebuah litem, maka kita akan menemukan bahwa gizi buruk kita cari litemnya menggunakan bahasa malnutrition. Jadi malnutrition kita cari di volume 3 itu akan ketemu. Kemudian kita cross check kembali ke volume 1, maka akan ketemu pula kode yang akan dihasilkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud litem adalah kata kunci yang kita gunakan untuk mencari hal atau diagnosa di volume ketiga. Kemudian kita cross check kembali di volume 1. Oke. Yang B adalah bila pernyataan adalah penyebab luar atau external cause daripada cedera, jadi bukan sebuah nama penyakit ya Bapak Ibu, jadi hal-hal yang disebabkan oleh penyebab luar, di luar penyakit. Maka kita harus melihatnya pada bab 20, pada volume 1. Lihat dan cari kodenya pada seksi ke-2 di indeks di volume ke-3. Jadi kalau menggunakan litem kita pakai langsung dari volume 3, tapi kalau dia adalah external cause, maka kita perlu mencari di volume ketiga pada bagian kedua, yaitu di bagian indeks ya Bapak Ibu ya. Baru cross check kembali di volume 1 pada bab ke-20. Jadi di seksi untuk external cause-nya. Kemudian step yang kedua yang paling penting adalah baca dengan seksama dan ikuti petunjuk catatan yang muncul. Jadi di bawah istilah itu ada, di bawah diagnosa itu ada sebuah catatan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kode ini sudah benar, berarti sudah tidak ada catatan. Tapi kalau dia masih ada si also, kemudian sisi yang lain, jadi kita perlu melihat yang lain, maka kita perlu cross check juga apakah saran dan referensi dari sisi itu, si also kemudian si yang lain, ketika kita buka apakah dia cocok atau tidak, maka boleh menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau misalkan si also-nya dia ternyata tidak sesuai dengan kode yang akan kita hasilkan, ya berarti kita tetap terhadap kode yang awal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi simpel. Jadi kalau kita di rumah sakit, anggaplah Bapak Ibu bekerja di bagian kode selama 1 sampai 4 bulan dengan rasio kunjungan pasien yang tinggi.
itu insya Allah akan cepat hafal Bapak Ibu, karena memang akan terbiasa. 1 sampai 7 hari pertama mungkin masih pembiasaan, masih belum hafal dan sebagainya. Tapi kalau sudah lewat 2 bulan dengan kondisi kode yang insya Allah akan sama-sama saja, ya berarti Bapak Ibu akan lebih hafal seperti itu. Jadi jangan lupa ketika mengkode, cari dulu di volume ketiga, sudah cocok, baru kita cross check kembali di volume 1. Ketika semua hal yang ada di volume 3 cocok di volume 1, maka kita bisa memastikan bahwa kode yang benar adalah kode tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ikuti secara hati-hati rujukan silang atau cross reference dan perintah si dan si also. Jadi saya nyebutnya si yang lain. Jadi si also atau si secara basic itu kita perlu hati-hati dalam rujukan tersebut ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita lengah kemudian kita buru-buru mengkode, maka kita menghasilkan kode yang salah seperti itu. Jangan. Jadi harus hati-hati terhadap rujukan silang. Jadi hampir sama dengan konsep dan runtutan pada kode manual. Kemudian yang keempat, setelah dari volume ketiga, maka langkah selanjutnya adalah lihat daftar tabulasi atau pada volume 1 untuk mencari nomor kode yang paling tepat. Jadi setelah cross check volume 3 ya kita cross check di volume 1. Kemudian cari juga, perhatikan juga additional code atau aturan-aturan tata cara penulisan yang ada di volume 1. Kemudian kalian bisa menentukan kode yang akan dipilih. Seperti itu ya Bapak Ibu, ada 4 step dan tiap stepnya ini adalah hal-hal yang paling penting. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yang paling penting yaitu adalah lakukan analisis kuantitatif dan kualitatif data diagnosis yang akan dikode. Jadi analisis kuanti itu berdasarkan dari kelengkapan rekam medis. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati dengan kelengkapan rekam medis, jangan sampai ada yang kurang lembarnya, jangan sampai ada yang lebih dan sebagainya. Kemudian analisis kualitatif lebih kepada isi daripada dokumen rekam medisnya. Jadi kalau di situ ada yang namanya lembar penunjang, laporan daripada lab dan sebagainya, itu perlu kita telusuri juga sebagai dasar untuk melakukan coding. Jangan sampai kita mengcoding hanya berdasarkan pada diagnosa dokter. Karena dokter bukanlah Superman ya Bapak Ibu. Jadi nggak selalu benar. Bukan one man show, jadi dia bukan pertunjukan satu orang, bukan dia selalu benar dan sebagainya, bukan. Jadi perlu kita cross check kembali pada laporan-laporan penunjang. Jika ditemukan ketidakcocokan antara laporan penunjang dengan diagnosa, maka perlu kita klarifikasi kepada dokter, apakah diagnosanya sudah tepat dok dan sebagainya, dengan bahasa yang bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika diagnosa sudah yakin, sudah benar, maka kita langsung kepada step coding. Jadi jangan sampai setiap hal yang ada di diagnosa itu sudah betul, itu bukan. Tapi kita perlu cross check lagi di lembar-lembar awal dan lembar-lembar setelahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi guna menunjang aspek legal rekam medis yang akan dikembangkan. Jadi sesuai gambar ya, how to find the right code pada ICD 10. Bagaimana sih menentukan kode yang benar pada ICD 10. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, seperti biasa bisa personal chat ke saya, bisa melalui grup. Nanti pertanyaan itu akan kita tampung, kemudian kita bahas di record yang berikutnya. Jadi alasan saya pribadi memilih record yang pertama adalah agar Bapak Ibu bisa terus mengulang-ulang ketika ada hal yang kurang dimengerti. Jadi kalau kita menggunakan langsung tatap muka dan itu online, itu kemungkinan diterimanya akan kecil Bapak Ibu. Jadi anggaplah hanya 20-30% akan mudah diterima. Apalagi kita sudah selesai kuliah kemudian lupa, tidak mencatat dan sebagainya. Tapi kalau saya record kemudian saya upload di YouTube, itu Bapak Ibu bisa mengulang kembali. Khawatir ada hal-hal atau kalimat yang mungkin sulit dicerna atau mungkin Bapak Ibu ketinggalan karena mungkin
sedang menjaga anak atau sebagainya, atau sedang bekerja lagi ada pasien dan sebagainya, itu bisa disaksikan ulang atau di rewatch. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, jadi tugas di rumah silakan Bapak Ibu lakukan instalasi ICD elektronik pada masing-masing PC ataupun laptop, kemudian screenshot tampilan saat instalasi berlangsung. Kemudian silakan copy paste kepada Word beserta langkah-langkah instalasinya. Kemudian pada menu proses instalasi diisi dengan menggunakan nama sendiri. Jadi sudah saya cantumkan di Word-nya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi step-stepnya ada step pertama sampai dengan step ke-6 kalau nggak salah. Kemudian pengumpulan maksimal ada pekan depan seperti itu. Dan nah, ketika Bapak Ibu sudah latihan menggunakan ICD elektronik, maka silahkan gunakan ICD itu untuk mencoba melakukan coding. Di sini ada 5 diagnosa sederhana yang sudah saya masukkan. Silahkan ditentukan liternya, kemudian kodenya. Silahkan ya Bapak Ibu ya, gunakan ICD elektronik baik yang ICD yang berbentuk instalasi atau desktop maupun yang berbentuk PDF yang saya berikan. Jangan dulu menggunakan ICD yang buku, jangan. Karena kita perlu pembiasan juga untuk menggunakan ICD elektronik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya coba stop share dulu, kemudian buka buka untuk panduannya. Oke, bentar. Oke, Bapak Ibu, saya izin share kembali. Oke, panduan. Oke, sudah tampil nggih Bapak Ibu ya. Jadi panduan melakukan instalasi ICD elektronik. Jadi di sini sudah saya berikan yang namanya folder dalam bentuk RAR ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam folder itu ada 3 folder lagi. Ada ICD elektronik 2015, kemudian ICD PDF, dan juga panduan tata cara instalasi berikut dengan PPT-nya. Nah, Bapak Ibu perlu melakukan instalasi pada ICD 10 elektronik yang versi 2015 atau second edition. Jadi yang pertama buka folder instalasinya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dibuka, kemudian pilih setup. Jadi diklik 2 kali, kemudian bisa mulai menginstal. Oke, di bagian user or company name, jadi nama user dan ataupun nama perusahaan, ini Bapak Ibu bisa isi dengan nama sendiri. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, jadi di user dengan company name, silahkan isi dengan nama lengkap Bapak Ibu sendiri. Oke, di sini. Di step ketiga, pada halaman ini isikan user or company name menggunakan nama kalian. Sebagai contoh, saya mengisikan menggunakan nama saya pribadi. Jadi saya isi menggunakan nama Rivaldi di sini Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ada gambarnya, isi dengan nama Rivaldi. Kemudian pilih authorization key, silahkan di-minimize Bapak Ibu, jangan di-exit untuk instalasinya, atau langsung dipilih di folder. Itu untuk authorization key adalah sebuah kode lisensi yang Bapak Ibu bisa masukkan sehingga bisa lanjut ke step instalasi berikutnya. Jadi tanpa kode instalasi maka kita tidak bisa menginstal aplikasi tersebut Bapak Ibu. Jadi copy paste kode tersebut ke dalam halaman instalasi. Oke, jadi silakan, nah ini di copy paste, kemudian Bapak Ibu klik install. Bapak mohon izin, bagaimana cara saya mendapatkan kode instalasi? Itu langsung ada di folder Bapak Ibu. Jadi di folder ICD 2005 second edition itu ada setup, kemudian di atasnya ada kode instalasi. Ini saya ke atas lagi Bapak Ibu. Nah ini ada serial number, silakan itu dibuka di notepad, kemudian di copy paste ke dalam
folder atau maaf ke dalam instalasi aplikasi. Jadi di copy paste ke dalam authorization key. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik install. Setelah instalasi selesai, pada keterangan status akan muncul tulisan installed. Jadi di status Bapak Ibu sudah muncul bahwa aplikasi ini sudah di-install. Nah, ini installed. Kalau dalam bahasa Indonesia installed ya Bapak Ibu ya, atau sudah terinstall. Oke, kemudian jika muncul keterangan seperti di gambar, maka klik yes, kemudian muncul kembali, maka klik yes kembali. Jadi output daripada aplikasi ini itu adalah icon kecil Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu letakkan di halaman LCD laptop atau komputer masing-masing. Silakan diletakkan di pojok kiri atas, pojok kanan atas, dan sebagainya. Kalau saya pribadi biasanya meletakkan di atas, kemudian di tengah. Karena di poin-poin tersebut atau di halaman laptop tersebut saya jarang gunakan, tapi kalau di pojok itu sering digunakan. Jadi saya letakkan ke spot atau titik yang jarang digunakan atau jarang diklik. Nah, kemudian ada navigation quick start, kemudian Bapak Ibu bisa klik oke, tanda merah. Nah, maka dia muncul untuk LCD yang ada di halaman depannya atau dashboard ya Bapak Ibu ya. Jadi ada satu tabur list itu untuk volume 1, kemudian yang kedua ada instruction manual untuk volume instruksi atau volume 2, kemudian volume ketiga ada alphabetical index. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian silahkan menggunakan nama tersebut, nanti akan bisa di apa namanya? Nanti nama tersebut akan muncul Bapak Ibu untuk ada di pojok kiri bawah laptop atau PC Bapak Ibu semua. Jadi ada tulisan single use version licensed to Rivaldi dan Graha. Kalau Bapak Ibu silakan diisi dengan nama Bapak Ibu sendiri. Oke. Silakan sekian tutorial singkat cara instalasi yang dapat saya berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui PJMK atau personal chat ke saya pribadi. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan. Oke. Mungkin saya coba demonstrasikan Bapak Ibu untuk ICD yang versi instalasi. Ini saya coba. Oke. Saya coba install ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya hapus. Oke. Jadi caranya adalah di double klik, kemudian namanya silakan Bapak Ibu isi dengan nama Bapak Ibu sendiri. Kemudian pada authorization key silakan dimasukkan serial number. Saya buka serial numbernya, kemudian pakai notepad. Oke. Nah, kita copy yang ini ya Bapak Ibu ya. Jangan copy semua, tapi dari angka 4 sampai angka 9. Kita blok, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita pindah ke instalasi yang tadi, kita masukkan ke authorization key-nya Bapak Ibu. Kemudian untuk folder instalasi kita arahkan ke folder C, atau terserah Bapak Ibu, saya lebih prefer ke folder yang C, local disk C. Nah, silakan letakkan di sini. Setelah itu langsung diklik install. Oke. Maka statusnya adalah install Bapak Ibu atau telah terinstall. Lalu silakan bisa di open atau dibuka aplikasi. Nah, jika ada muncul seperti ini silakan klik yes. Kemudian yes kembali. Oke, sudah selesai. Ini kita besarkan. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada volume 1, volume 2, volume 3. Cara menggunakannya simpel karena dia bersifat elektronik dan dia sudah diinstal. Cara kita mencarinya adalah di volume 3 langsung Bapak Ibu. Jadi kita volume 3, kemudian ke alphabetical index di section 1. Kemudian kita cari di atas, misalkan diabetes. Nah, ini sudah langsung muncul Bapak Ibu. Kita klik diagnosanya diabetes, maka dia langsung mengarahkan. Nah, di sini. Lalu kita pilih kodenya, diklik, maka dia otomatis
akan mengarahkan kita ke ICD volume 1. Jadi simpel Bapak Ibu, kita tinggal cari di kolom pencarian tersebut dengan diagnosa yang ada. Kemudian kita cross check kembali diabetes yang ada di rekam medis, apakah diabetes yang seperti apa? Apakah dengan komplikasi atau dengan tidak komplikasi. Ada insulin dan non insulin. Jadi silahkan Bapak Ibu. Misalkan diabetesnya adalah diabetes yang unspecified, silahkan bisa dipilih yang E14. Jadi di second edition ini lebih simple Bapak Ibu untuk ICD-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan di cross check kembali dengan ICD yang Bapak Ibu dapatkan di PDF ataupun ICD yang ada di buku. Jadi cross check kembali itu sama-sama ICD yang 10 revision. Jadi revisi yang terbaru untuk ICD 10 itu pasti berbeda dengan ICD yang second edition, tetapi perbedaannya tidak banyak. Jadi perbedaan paling mendasar ya adalah di poin-poinnya. Tapi untuk kode secara general dia kode yang sama. Misalkan untuk di ICD second edition, di ICD yang aplikasi ini Bapak Ibu, untuk diabetes mellitus ada E14. Seperti itu. Tapi kalau di yang namanya ICD 10 yang format PDF itu yang lebih lengkap, kemudian di format buku yang Bapak Ibu sudah dapatkan, itu adalah ICD 10 yang lengkap. Jadi ada E14.1, poin 2, poin 3, dan poin 9. Seperti itu. Jadi kalau di ICD terbaru, kita mengkode unspecified diabetes mellitus adalah dengan mengetik di E14.9. Tapi kalau menggunakan ICD yang second edition ini, kita langsung ke E14. Jadi perbedaannya ada, tapi memang tidak banyak Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti ini cara mengkodenya. Jadi silakan ditulis diagnosanya di atas, kemudian langsung di enter. Nanti akan muncul kolom pencarian. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya share kembali untuk PDF. Jadi saya exit dulu yang ini. Kemudian, nah ini ada CD yang PDF. Jadi ada CD 10 Bapak Ibu. Maaf, saya buka pakai Mendeley. Oke. Jadi untuk ICD 10 yang revision di 2010 yang itu lengkap, lebih lengkap dari second edition Bapak Ibu yang dia direvisi di tahun 2005, dia berisi seperti pada buku Bapak Ibu semua. Jadi dia ada chapter 1 sampai dengan chapter 22. Nah, ini adalah di volume 1 Bapak Ibu. Jadi volume 1 dan 3 dia gabung. Cara mencarinya bagaimana Bapak? Boleh diklik di pencarian, misalkan diabetes. Kita cari. Nah, ini lebih simpel lagi Bapak Ibu. Jadi langsung kita klik, dia muncul E10 sampai E14. Ada diabetes. Silakan diklik. Nah, ini ada diabetes macam-macam. Nanti dipilih. Nah, ini unspecified diabetes mellitus, dia ada di E14 seperti itu. Jadi hampir sama dengan ICD second edition, tapi untuk yang ICD ini lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk contoh yang diabetes. Kita klik misalkan subdivision. Jadi 14 poin berapa, misalkan ada dejar dan sebagainya. Kalau tidak dengan without complication, jadi kita perlu pakai titik, kemudian titik 9. Jadi tanpa komplikasi seperti itu. Tapi kalau dia ada komplikasinya Bapak Ibu ya, silakan ditulis. Jadi E14 titik 0 kalau dia dengan koma, kemudian kalau dia tanpa komplikasi apa-apa, maka dia langsung dipilih di poin 9. Tapi kalau dia unspecified complication, jadi Bapak Ibu belum tahu komplikasinya yang mana, jadi silakan diklik dulu di poin 9. Nah, itu semua muncul nanti dalam aplikasi Inasi Basis dalam format pembiayaan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Bismillah. Nanti ada pertanyaan silakan bisa disampaikan Bapak Ibu seperti biasa di
WA saya atau di kolom grup, boleh disampaikan. Nah ini ikon untuk ICD yang sekretariat desain Bapak Ibu. Saya biasa letakkan di atas. Oke, silakan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah rampung untuk pertemuan pada pagi hari ini, untuk pertemuan aplikasi perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.